Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61 sampai dengan ayat 70. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika mereka ingin berdamai, terimalah usul perdamaian itu, namun bertawakallah kepada Allah. Sebenarnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan: maksudnya terimalah usul damai itu, kemudian serahkanlah urusannya kepada Allah. Dan jangan takut kalau di samping usul damai itu ada udang di balik batu seperti yang akan diterangkan oleh ayat berikut. Tapi jika mereka mengadukan usul damai itu bermaksud hendak menipumu, cukuplah Allah yang akan melindungimu. Dialah yang menggalakkan kekuatanmu dengan bantuannya dan setia kawan orang mukmin lainnya. Dia telah mempersatukan hati mereka dan hatimu dengan latar belakang keimanan. Jika engkau menyumbangkan seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini untuk menggalang persatuan seperti ini, kamu tidak akan mampu mempersatukan hatinya. Namun Allah telah menyusun persatuan itu di antara mereka. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan: persatuan yang berlandaskan iman lebih ampuh dari persatuan yang berlandaskan cinta bangsa dan tanah air. Hai Nabi, cukuplah Allah yang menolongmu dan para pengikutmu di antara orang-orang yang beriman dalam menghadapi musuh. Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada di antaramu 20 orang yang tabah, hendaknya dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada di antaramu 100 orang yang tabah, hendaknya dapat mengalahkan 1000 orang, karena mereka tidak mengerti citra perang kaum muslimin. Catatan: hikmat perang menurut pandangan seorang muslim ialah menegakkan sunnah Allah dan memperbaiki keadaan para hambanya dengan akidah yang sehat dan akhlak yang luhur. Di samping juga mengharapkan kemenangan. Tidak demikian keadaannya dengan kaum musyrik yang tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat, terutama kaum Yahudi yang hanya mengharapkan materi dan kesenangan duniawi tanpa mengharapkan kebahagiaan akhirat, karena mereka memang tidak peduli akan hal itu. Kini Allah meringankan kewajibanmu karena Dia mengetahui ada kelemahan pada pihakmu. Keringanan itu ialah jika ada 100 orang yang tabah di antaramu, hendaklah mereka mampu mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika ada 1000 orang yang tabah di antaramu, hendaklah ia mampu mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang yang tabah. Catatan: jika pada ayat sebelumnya Tuhan menganjurkan setiap 20 orang muslim yang tabah hendaklah dapat mengalahkan 200 orang musuh, yang berarti 1 lawan 10 dan tidak boleh menyerah. Tugas itu dirasakan berat oleh kaum muslimin. Sehubungan dengan itu, dalam ayat ini ada keringanan jika dari 1 lawan 10 menjadi 1 lawan 2.
Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi dalam ketentuan perang untuk menukar tawanan perang dengan tebusan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menginginkan harta benda duniawi sedangkan Allah menginginkan pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan: membebaskan tawanan atau menukarnya dengan tebusan sebelum perang berakhir. Sebab itu selain menambah kekuatan musuh, juga tidak mustahil tawanan yang dibebaskan itu akan membuka rahasia perang pihak kaum muslimin. Kalau tidak karena keputusan yang telah ditetapkan lebih dahulu dari Allah, niscaya kamu telah disiksa dengan siksaan yang amat besar karena menerima tebusan itu. Catatan, maksudnya Allah telah menetapkan bahwa para rasulnya tidak akan disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kemenangan mutlak ada di tanganmu, makanlah apa yang kamu peroleh dari peperangan itu yang halal dan baik. Namun bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, maksudnya berhati-hatilah memakan harta seseorang, baik itu harta orang muslim maupun harta orang kafir, sebelum Allah menghalalkannya atau mengizinkannya. Hai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang ada di bawah kekuasaanmu, jika Allah mengetahui ada minat baik dalam hatimu untuk beriman, seperti halmu sekarang, tentu Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah diambil daripadamu, dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, diceritakan bahwa Abbas dan kawan-kawannya semuanya tawanan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami beriman kepada wahyu yang kamu bawa dan bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Yang kedua, jika ada kesediaan dalam hatimu untuk menjadi orang beriman dan langsung kamu lakukan, maka Tuhan akan membalasnya dengan surga. Dan surga itu jauh lebih baik dari harta rampasan yang pernah diambil daripadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61 sampai dengan ayat 70. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.